Anime of the Year. Solo Leveling. Anime of the Year 2025 adalah Solo Leveling. Dan internet langsung terbakar. Banyak yang senang. Tapi banyak juga yang bertanya. Kok bisa? Bukan Frieren? Apakah Crunchyroll salah? Apakah selera penonton sudah bergeser? Dan, pantaskah Solo Leveling menyandang gelar tertinggi ini? Halo semuanya. Selamat datang lagi di Langkah Terarah. Biasanya kita bahas self-development, cinta, atau kehidupan. Tapi kali ini kita akan sedikit berbeda. Karena hari ini, kita akan bahas anime. Dan jujur aja, saya sendiri adalah seorang wibu veteran sejak 2017, jadi, pede banget buat ngomongin topik ini. Siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas Anime of the Year 2025 versi Crunchyroll, yang penuh kontroversi. Solo Leveling. Kok bisa menang? Padahal Frieren luar biasa banget loh. Yuk, kita bahas bareng. Jujur ya, begitu nama Solo Leveling diumumkan sebagai Anime of the Year di Crunchyroll Anime Awards 2025, saya langsung diam. Bingung. Antara bangga, dan bertanya-tanya. Saya nonton Solo Leveling. Visualnya luar biasa. iOne Pictures bikin animasi yang bikin mata betah. OST-nya kuat. Hype-nya gila. Tapi kalau bicara soal kualitas cerita, pembangunan karakter, dialog yang berlapis, menurut saya, tidak sempurna. Dan ketika saya lihat nominasi lain, ada Frieren, Beyond Journey's End. Anime yang tenang, puitis, tapi sangat menyentuh. Jadi, pertanyaannya muncul. Kenapa bukan Frieren? Oke, sekarang kita bahas lawan-lawannya Solo Leveling di Crunchyroll Anime Awards 2025. Dan, jujur aja ya, persaingannya tahun ini ketat banget. Pertama, mari kita mulai dari yang paling banyak disebut netizen sebagai pesaing terkuat, yaitu Frieren, Beyond Journey's End. Frieren ini, luar biasa. Dia bukan anime yang keras, bukan juga anime yang penuh aksi. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Ceritanya tentang seorang elf penyihir yang hidup panjang umur dan mengalami kehilangan demi kehilangan setelah petualangannya berakhir. Ini anime yang penuh kontemplasi, mengajak kita berpikir soal waktu, kehilangan, dan makna hidup. Visualnya indah, perkembangan ceritanya lambat tapi sengaja. Musiknya tenang, sinematografinya artistik. Dan, yang paling penting, emosinya dalam banget. Kalau Solo Leveling itu seperti naik roller coaster, maka Frieren seperti naik kereta malam yang tenang, sambil merenungi hidup. Jadi ya, banyak banget yang ngerasa Frieren lebih layak jadi Anime of the Year dibanding Solo Leveling yang lebih fokus di aksi dan hype. Lanjut ke nominasi berikutnya, Dan Dadan. Ini anime yang unik banget. Campuran antara komedi, supranatural, dan action absurd yang super cepat. Visualnya liar dan penuh kejutan, tapi buat beberapa orang, justru terlalu random. Tetap, Dan Dadan punya ciri khas dan keberanian dalam storytelling yang layak diacungi jempol. Lalu ada Delicious in Dungeon. Jangan tertipu sama judulnya. Meskipun ini tentang masak-memasak di dungeon, tapi ceritanya dalam, world building-nya rapi, dan karakterisasinya kuat. Ini anime yang bisa bikin kamu lapar, dan merenung juga. Kaiju nomor 8, satu lagi anime aksi dengan tokoh utama dewasa yang berubah jadi monster demi melawan kaiju. Konsepnya menarik, actionnya keren, tapi sebagian orang merasa perkembangan ceritanya kurang stabil. Meski begitu, ini salah satu anime shounen yang kuat di tahun ini. Terakhir, The Apothecary Diaries ini anime yang underrated tapi solid banget. Ceritanya tentang Mao Mao, seorang gadis pintar yang bekerja sebagai apoteker di dalam istana kerajaan. Penuh intrik politik, misteri, dan smart writing. Gaya animasinya mungkin gak terlalu flashy, tapi kualitas ceritanya wah banget. Nah, kalau kita bandingkan semua anime tadi dengan Solo Leveling, saya pribadi merasa Solo Leveling menang bukan karena dia paling sempurna, tapi karena dia paling populer, paling rame, dan paling hype. Dan itu sah-sah aja. Tapi bukan berarti yang lain kalah kualitas. Frieren, Apothecary Diaries, bahkan Delicious in Dungeon punya kedalaman cerita yang menurut saya, bahkan lebih berkelas. Kalau ngomongin penghargaan seperti ini, hal pertama yang harus kita pahami adalah, siapa yang menilai? Dan pakai sistem seperti apa?
Banyak orang di internet bilang, ya wajar Solo Leveling menang, fansnya banyak, yang voting juga rame-rame anak hype. Tapi, tunggu dulu. Crunchyroll Anime Awards itu nggak murni berdasarkan voting publik. Faktanya, sistem penilaiannya terdiri dari 70% juri profesional, 30% suara publik atau fans. Artinya, meskipun fans Solo Leveling rame banget, tetap saja yang menentukan utama adalah para juri. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, jadi yang bikin Solo Leveling menang itu karena selera juri juga? Bukan cuma fans? Nah, ini mulai menarik. Kalau fans doang, mungkin bisa dimaklumi karena hype Solo Leveling memang luar biasa. Tapi kalau 70% juri juga mendukung kemenangan ini? Apakah selera juri memang cenderung lebih suka anime aksi, yang visualnya meledak-ledak dan ceritanya to the point? Atau bisa jadi, kriteria penilaian mereka lebih berat ke arah popularitas dan pengaruh global, bukan hanya kedalaman cerita? Di sisi lain, anime seperti Frieren, Apothecary Diaries, dan bahkan Delicious in Dungeon itu mengandalkan cerita, karakter, emosi, dan literasi. Mereka tidak secepat Solo Leveling, tidak seheboh itu, tapi punya isi dan kedalaman makna. Jadi, pertanyaannya, apakah selera para juri juga sedang bergeser? Atau memang selera kebanyakan orang hari ini lebih suka sesuatu yang cepat, keren, dan instan? Dan disinilah kita masuk ke wilayah selera. Selera itu memang bebas, tapi bukan berarti nggak bisa dikritik. Kalau semua orang hanya memilih berdasarkan hype dan tampilan luar, maka anime-anime yang halus, pelan, tapi menyentuh seperti Frieren akan terus kalah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting dalam seluruh perdebatan ini. Apa alat ukur terbaik untuk menilai sebuah anime? Apakah berdasarkan jumlah penonton? Atau seberapa banyak orang yang ngomongin di media sosial? Apakah visual yang keren dan animasi yang fluid? Atau justru dari kualitas cerita, kedalaman karakter, dan makna yang disampaikan? Masalahnya, anime itu media yang kompleks. Ada anime yang menang di aksi dan visual seperti Solo Leveling. Ada yang unggul di cerita dan filosofi hidup kayak Frieren. Ada juga yang ceritanya memecahkan misteri dan penyakit yang terjadi di dalam istana kerajaan, kayak Apothecary Diaries. Jadi, kita nggak bisa pakai satu standar untuk semuanya. Misalnya, orang yang baru nonton anime biasanya lebih mudah terkesan dengan sesuatu yang flashy, penuh aksi, dan cepat. Kayak Solo Leveling, ya jujur aja, episode satunya bikin nagih. Animasi mantep, desain karakternya keren, dan ceritanya gampang dicerna. Tapi buat penonton yang sudah lama nonton anime sejak lama, yang udah kenyang dengan plot twist, klise, dan trop-trop lama, mereka cenderung cari sesuatu yang lebih dalam. Mereka butuh anime yang bisa menyentuh hati atau bikin mikir. Dan disinilah Frieren bersinar. Jadi apakah ada alat ukur yang objektif? Jawabannya, sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Kalau mau lebih adil, mungkin ini beberapa alat ukur yang bisa dipakai untuk menilai kualitas sebuah anime secara keseluruhan. 1. Storytelling. Apakah ceritanya solid, jelas, punya arah, dan tidak terburu-buru? 2. Karakter development. Apakah karakter berkembang dan terasa hidup? 3. Visual sound. Bukan hanya indah, tapi apakah mendukung emosi cerita? 4. Perkembangan cerita. Apakah ritmenya sesuai? Gak terlalu cepat, gak terlalu lambat? 5. Originalitas dan dampak emosional. Apakah anime ini meninggalkan kesan setelah nonton? Anime kayak Frieren mungkin kalah suara karena tidak semua orang sabar mengikutinya. Tapi buat yang sudah duduk dan benar-benar tenggelam di cerita nih, mereka tahu, ini bukan sekadar anime. Ini seni. Sementara Solo Leveling menang karena berhasil memenuhi fantasi banyak orang. Karakter utama yang lemah jadi overpower, dunia yang penuh monster, dan aksi yang tiada henti. It's fun, it's cool. Tapi apakah itu cukup untuk disebut yang terbaik? Jadi kalau ditanya, apakah Solo Leveling pantas menang Anime of the Year 2025? Buat saya pribadi, jawabannya, tidak sepenuhnya. Solo Leveling itu bagus, seru, dan layak ditonton. Tapi belum cukup untuk disebut yang terbaik dari semuanya. Karena saat bicara tentang terbaik, kita juga bicara tentang kedalaman. Dan di tahun ini, Frieren adalah definisi kedalaman itu sendiri. Saya lihat komentar-komentar di X, yang dulunya Twitter, Reddit, bahkan Instagram. Banyak yang kecewa. Masa Frieren kalah? Ini anime masterpiece. Ada juga yang bilang,
Solo leveling itu cuma fanservice OP doang, tapi kosong. Tapi tak sedikit juga yang bilang, pantas kok, ini kan momen solo leveling. Gila hype-nya. Jadi ya, ini bukan soal benar atau salah. Tapi soal selera, dan siapa yang paling banyak bersuara. Apakah solo leveling pantas menang? Kalau dari popularitas, iya. Kalau dari kualitas cerita dan kedalaman emosi, saya pribadi bilang, belum tentu. Tapi bukan berarti kita harus marah atau benci. Kita hanya perlu sadar, selera mayoritas belum tentu selera terbaik. Dan, Frieren mungkin tidak menang, tapi tetap menang di hati banyak orang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah solo leveling pantas dapat gelar Anime of the Year? Atau kalian tim Frieren seperti saya? Nah, itu tadi pembahasan seru kita soal kenapa solo leveling bisa menang Anime of the Year 2025 di Crunchyroll Awards. Gimana menurut kalian? Setuju atau justru kalian tim Frieren kayak aku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca sudut pandang kalian. Dan buat teman-teman yang suka dengan pembahasan kayak gini, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap nonton anime yang kamu suka. Dan jangan lupa, langkahmu harus tetap terarah.